Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Nus Akbar. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya untuk menampilkan data dari database. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginsert data menggunakan kode enter ke database MySQL. Oke, langsung saja kita praktek. Pertama kita akan membuat sebuah function baru di barang ya. Saya akan membuat sebuah function insert atau function input. Nah, jadi nantinya kalau misalnya saya URL-nya barang input, dia akan memanggil from untuk input. Nah, masih error nih karena kita belum membuat functionnya. Oke, function input this load view input barang. Nah, seperti ini. Kita refresh. Oke ya, an error was recorded. Jadi kalau misalnya Anda menemukan pesan error seperti ini, berarti unable to load the request file, berarti file input barang ini nggak ada di view-nya. Jadi supaya nggak error lagi, saya buat dulu view-nya input barang. Oke, refresh. Tuh nggak ada error lagi. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah form ya. Tapi dalam bentuk ini aja lah, dalam bentuk table. tr td cukup 2 kolom saja. Kita 3 kolom ya. Kolom pertama adalah kode barang. Kolom kedua adalah nama barang. Kolom ketiga adalah harga barang. Nah, oke. Jadi sebelum kita membuat form, saya ingin menjelaskan di CodeIgniter ada yang namanya helper. Jadi helper itu adalah semacam kumpulan beberapa function yang memudahkan kita untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu. Nah, di CodeIgniter ada namanya itu form helper. Jadi form helper ini adalah sekumpulan function untuk menggenerate form. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat form yang biasanya itu form action ya, form action bla bla bla, dengan ya saya asumsi Anda sudah tahu lah form action yang HTML biasa, tapi dengan form helper cukup sebenarnya form open. Nah, tujuannya kemana? Misalnya tujuannya ke barang slash input. Nah, dengan form helper cukup seperti ini aja. Di sini bisa gunakan perintah form helper juga, echo form close. Nah, jadi kalau misalnya saya refresh sekarang, call to undefined function from open. Jadi function from opennya nggak bisa dipanggil. Kenapa nggak bisa dipanggil? Karena kita lupa meload library-nya terlebih dahulu. Jadi di auto load, bukan di library ya, di helper kita lupa ngeloadnya. Oke, saya load ya form. Nah, jadi kalau misalnya Anda lihat dokumentasinya di sini, yang cara manggilnya this load helper form gitu ya. Makanya di sini di auto loadnya saya panggil form gitu. Ini artinya form helper. Kalau sudah, sekarang kita refresh. Nah, kalau saya Ctrl U, lihat source code-nya sudah ada nih, form action bla 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 ya. Tujuan kita, metodenya post. Nah, dan sini tutup form. Nah, seperti itu. Oke, selain form open ada juga di sini. Kalau misalnya kita lihat dokumentasinya ya, ada juga untuk form input di sini. Ini hidden input, dan di sini ada form open ya. Ada form input nih. Nah, scriptnya cukup seperti ini saja. Jadi parameter pertama ya, ini name-nya apa, dan value-nya selanjutnya itu adalah extra. Oke, seperti itu. Kalau misalnya kita kembali ke input barang, kita coba implementasikan di sini.
Oke, kita lihat hasilnya. Tuh, Jondo ya, value-nya Jondo. Seperti saya katakan tadi, kalau kita lihat script full-nya, input tipe teks, name-nya username, value Jondo. Nah, seperti saya bilang, ini namanya dan ini value-nya. Oke, sekarang kita perbaiki. Form input-nya itu adalah kode barang. Value-nya kita biarkan kosong. Dan ekstranya kita berikan array. Ya. Placeholder, nama barang, kode barang. Nah, seperti ini. Sekarang kalau kita refresh, tuh udah ada placeholdernya, jadinya seperti ini nantinya. Nah, placeholder kode barang seperti itu. Itu cara bagaimana memanggil helper dan bagaimana cara menggunakan helper. Oke, kalau sudah, supaya saya nggak ngetik ulang lagi, saya kopikan saja. Kode barang, di sini ada nama barang, di sini ada harga barang. Oke, di sini ada harga barang, kode, nama, dan harga barang. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Kode, nama, harga. Satu lagi yang belum ada buttonnya nih. Kita akan membuat tr, td, call span 2. Oke, kita bisa membuat dengan fungsi form helper juga bisa. Echo form submit, misalnya simpan data ya. Jadi kalau misalnya saya refresh, nah, name-nya apa, value-nya apa. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita cek, nah, input tipe submit, name submit, value simpan data ya. Oke, kalau misalnya sudah, sekarang kalau saya klik simpan data, dia akan tetap ke halaman yang sama. Oke, nah sekarang perlu kita pengecekan nih. Atau jangan seperti itulah. Barang input simpan lah ya. Saya buat sebuah function baru, input simpan. Jadi kalau misalnya sekarang saya klik simpan data, nah dia akan menuju ke function input simpan. Oke, di barang saya buat sebuah function baru, function input simpan. Nah, di sini nanti dia akan membaca data yang dikirimkan. Caranya itu, misalnya saya buat sebuah variabel baru lah ya. Nama variabelnya misalnya kode. Kita menggunakan library dari si coordinator, this input post, misalnya kode barang. Ini cara ngebaca hasil inputannya ya. Echo kode. Nah, sekarang kalau kita coba, saya akan insert sebuah data baru ya, kode barangnya misalnya BR005. Nah, kebaca nih datanya. Seperti itu. Oke, kita akan input lebih dahulu, atau saya akan membuat sebuah data yang akan dikirim ke database tentunya dalam bentuk array. Jadi misalnya data barang sama dengan array. Nah, ini cara insert data dari coordinator ya. Kode barang. Oke, kita sudah mulai pelajari cara insert data dari coordinator. Kode barang, habis itu nama barang,
dan harga barang. Harga. Di sini ada nama. Oke, kalau sudah kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya sudah, baru kita insert nih ke database-nya. Cara perintahnya adalah this db insert nama tabelnya apa? Nama tabel kita adalah barang dan datanya apa saja? Data barang. Nah, cukup seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita akan cobain. Oke. Tadi datanya cuman sampai 03 ya. Sekarang BR004 yang mana ya? Trik Ajax jQuery dalam pengolahan data. Trik Ajax jQuery dalam pengolahan data. Harganya 95.000. Sekarang saya simpan. Ada yang salah kah? Oke, kita coba lagi. Tadi ada yang salah kayaknya. BR04, trik Ajax jQuery, harga 95. Saya klik simpan data. Ungkeno kolom harga barang in field list. Oh, bukan harga barang tapi harga saja ya. Oke, berarti ada kesalahan tadi. Ini harga saja. Oke, kalau sudah, kita coba sekali lagi. BR04 trik Ajax jQuery, harganya 95.000. Saya klik simpan data. Nah, oke, nggak muncul error ya. Kita akan cek apakah datanya masuk atau tidak. Nah, ternyata datanya masuk, teman-teman. Oke, berarti datanya sudah masuk. Nah, kalau misalnya sudah masuk kan kita maunya itu jangan ke sini lagi dong, langsung aja redirect gitu. Redirect ke listnya misalnya. Nah, kita bisa menggunakan function redirect ke halaman apa nih? Misalnya ke controller barang. Nah, jadi kalau misalnya saya selesai input BR005, misalnya saya input lagi nama barangnya seminggu menguasai PHP dan MySQL ya. Seminggu menguasai PHP dan MySQL untuk pemula. Harganya 80.000. Saya klik simpan. Undefine function redirect. Oh ya, untuk bisa menggunakan function redirect di auto load, kita harus load dulu sebuah helper namanya URL. Nah, seperti ini. Kalau sudah, refresh. Nah, kalau sudah dia otomatis nih nge-redirect, tapi datanya 2 kali masuk ya. Oke, seperti ini. Tapi datanya udah masuk gitu. Jadi setiap kali saya input, dia akan langsung nge-redirect ke sini. Nah, supaya kita bisa akses langsung ke form input, di list data barangnya kita akan membuat sebuah link ya. Saya akan membuat sebuah link. Nah, di sini lagi-lagi kita akan membuat sebuah link, bukan href, tapi kita menggunakan helpernya si codeignitor. Perintahnya ancor. Parameter pertama adalah tujuannya. Tujuan kita kan nama controllernya dulu nih, barang / input kan? Ya, barang / input kan. Dan parameter kedua adalah teks yang ingin ditampilkan. Misalnya input data barang. Oke, kalau sudah kita refresh. Saya lupa echo kayaknya, tuh kan? Echo. Nah, udah ada nih linknya. Kita kasih spasi 1. Nah, linknya udah ada nih ya, input data barang. Jadi kalau saya klik, nah dia akan menuju ke form barang. Oke, nah di form barang, di form input, kita juga akan membuat sebuah link baru. Nah, untuk kembali nih.
Kita kembali ke controller barang, ya. Kembali. Oke, seperti itu. Nah, jadi di form barang sekarang sudah ada link untuk kembali ke list barang. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Jadi pada episode kali ini kita sudah bahas bagaimana penggunaan library form helper form input dan bagaimana cara menginsert data ke database menggunakan active record. Nah, untuk informasi active record sendiri atau query builder ya di sini namanya. Dulu active record kalau nggak salah namanya, tapi saya lihat di dokumentasi mulai versi baru udah query builder namanya. Kita nggak apalah. Nah, jadi Anda bisa lihat beberapa perintah di sini seperti selecting data, this db get my table. Ini kan sudah kita gunakan tadi ya. Ada yang untuk insert, mana insert? This db insert. Ntar Anda bisa baca-baca lah di sini, ya. Oke, Anda bisa baca-baca di sini. Anda bisa lihat perintah-perintah apa saja yang disediakan oleh si kode igniter tersebut. Oke. Saya rasa cukup. Ini di this db insert ya. This db insert, data yang diinsert dalam bentuk array, this db insert, nama tabel dan datanya. Dan dia sebenarnya akan menjalankan perintah seperti ini nih. Insert into nama tabel, bla 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 bla, values, bla 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 bla. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.